Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi, yaitu sistem reproduksi pada manusia, wanita, dan pria. Oke, langsung saja saya akan menjelaskannya berikut ini. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara wanita dan pria. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Cara reproduksi secara umum dibagi dua jenis, yaitu seksual dan aseksual. Pada manusia, reproduksi hanya berlangsung secara seksual. Sistem reproduksinya dibedakan menjadi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria ini terdiri atas organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatoza. Berdasarkan letaknya, organ reproduksi pria dibedakan menjadi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Pertama, organ reproduksi dalam itu terdiri dari testis, saluran, dan kelenjar. Dan organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Inilah gambaran dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar pada pria. Organ reproduksi dalam yaitu testis, saluran, dan kelenjar. Sesuai dengan petunjuk gambar, organ reproduksi dalam testis itu berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Organ ini tersimpan dalam suatu kantung perlindung yang disebut skrotum atau kantung buah zakar dan terletak di luar rongga perut, berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga hormon kelamin jantan yaitu testosteron. Testis banyak mengandung pembuluh halus atau nama lainnya tubulus seminiferus. Kemudian organ reproduksi dalam pada bagian saluran, yaitu ada epidimis dan vas deferens. Epidimis yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Kita bisa lihat sesuai dengan petunjuk gambar ini. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari epidimis
Bagian ujung saluran ini terdapat di dalam kelenjar prostata, fungsinya sebagai jalan sperma. Kemudian organ reproduksi luar pada pria, yaitu sekrotum dan penis. Sekrotum adalah kantung yang di dalamnya terdapat organ reproduksi pria. Dan penis merupakan organ yang berperan untuk kopulasi atau persetubuhan. Kopulasi adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan semen ke dalam rahim. Dari dalam penis terdapat uretra berupa saluran yang dikelilingi oleh jaringan yang banyak mengandung rongga darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari labia, mons pubis, uretra, clitoris, dan kelenjar Bartholin. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium atau indung telur dan saluran reproduksi. Organ reproduksi bagian luar yaitu yang pertama adalah labia. Labia terdiri dari 2 pasang lipatan kulit kedua sisi bukan vagina, bernama labia majora dan labia minora. Bisa kalian lihat sesuai petunjuk gambar. Lalu yang kedua ada pubic bone, yaitu tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengandung zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan sosial. Lalu ada bagian uretra. Uretra adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Kemudian clitoris. Clitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita, yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium berjumlah sepasang, kecil dan alat ini terdapat dalam rongga badan, di daerah pinggang. Bentuknya seperti telur. Di dalam ovarium terdapat jaringan kelenjar buntu atau kelenjar endokrin, dan jaringan yang membuat sel telur atau ovum yang disebut folikel. Dan pada saluran reproduksi terdapat saluran telur, rahim, vagina, kelenjar hipofisis, folikel setelah telur masak dan meninggalkan ovarium. Hormon-hormon reproduksi terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga gonadotropin releasing hormone, yang keempat follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Yang kelima luteinizing hormone atau interstitial cell stimulating hormone. Berikut adalah penjelasan dari hormon-hormon
reproduksi. Estrogen berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita, yaitu pembentukan payudara, lekuk tubuh, rambut kemaluan, dan lain-lain. Sedangkan progesteron, hormon ini diproduksi oleh korpus luteum, yaitu mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Dan yang ketiga, hormon ini merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus yang akan merangsang pelepasan follicle stimulating hormone di hipofisis. Bila kadar estrogen tinggi, maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar GnRH akan menjadi rendah. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, follicle stimulating hormone akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh luteinizing hormone. Yang kelima, hormon ini diproduksi di sel-sel kromofog hipofisis anterior yang berfungsi memicu perkembangan folikel dan juga mencetuskan terjadinya ovulasi di pertengahan siklus. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda. Pada reproduksi pria memiliki penis dan kelenjar testis untuk menghasilkan sperma. Pematangan sel sperma ditandai dengan mimpi basah pada usia pubertas. Pada sistem reproduksi wanita, memiliki vagina dan ovarium untuk menghasilkan ovum. Kematangan sel telur ditandai menarche pada usia 13-16 tahun. Apabila terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, maka akan terjadi kehamilan yang berkembang menjadi janin. Pengetahuan tentang sistem reproduksi ini hendaknya dimiliki oleh semua orang. Dengan pengetahuan yang dimiliki, diharapkan orang tersebut akan dapat menjaga alat reproduksinya agar tidak disalahgunakan. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.